Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah desain grafis dan animasi, yaitu membahas resume jurnal yang berjudul How Teachers Manage Their Classroom in the Digital Learning Environment Experience from the University Smart Learning Project yang ditulis oleh Lanti Nguyen, Tirade Menekul, dan Grikawat Loa Cerin. Nah, judulnya adalah bagaimana guru mengelola kelas mereka dalam lingkungan pembelajaran digital pengalaman dari Universitas Smart Learning Project. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Marliana Wati Hodijah dengan NIM 2008 semester 5 dari Tadris Matematika. Yang pertama, kita akan bahas apa aja. Yang pertama ada introduction, yang kedua metodologi, yang ketiga research result, dan yang terakhir ada conclusion and recommendation. Nah, yang pertama yaitu introduction, di mana dalam jurnal ini yaitu lingkungan belajar yang ditingkatkan dengan teknologi dapat menghasilkan manfaat yang akan mengubah gaya pedagogis yang digunakan dan dengan menerapkan strategis pembelajaran yang baru, mengatur dan mengelola pembelajaran dan dapat mengakses informasi yang baru dan berguna. Berdasarkan Pasegi 2012, pemahaman tentang gaya belajar membantu guru memilih pendekatan pengajaran yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, meningkatkan proses dan prestasi belajar, merancang kurikulum dan silabus yang tepat. Juga ada beberapa fitur tentang gaya belajar, misalnya waktu konsentrasi belajar, observasi, diskusi, tugas, komunikasi online, cyberbrowsing, dan lain-lain. Nah, dalam Smart Learning Academy Project of Khon Kaen University atau KKU telah diterapkan sejak 2016 di sekolah menengah pertama di Timur Laut, Thailand. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui metode pedagogis yang inovatif. Proyek ini berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 dengan 3 mata pelajaran inti yaitu bahasa Inggris, matematika, dan sains. Di mana dalam model pembelajaran ini dirancang dengan 2 hal, yaitu yang pertama paket pembelajaran untuk siswa, termasuk buku, teks, latihan praktek, pengalaman belajar. Yang kedua adalah paket ajar untuk guru yang meliputi buku pedoman pengajaran, media, teknologi, dan aplikasi. Metodologi dalam jurnal ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendalami hakikat pengelolaan pengajaran di lingkungan pembelajaran digital di sekolah menengah. Metode kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan. Peneliti menggunakan 2 pendekatan pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara dan kedua observasi untuk mengetahui persepsi, pandangan, perasaan, dan perilaku peserta terhadap kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada Informant and Research Instrument, di mana objek penelitian dalam jurnal ini adalah guru dan siswa di SMP Khon Kaen kelas 7, 8, dan 9 dalam 3 mata pelajaran inti yaitu matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi, perspektif, perasaan, dan pendapat individu. Kemudian ada research dan result. Hasil penelitian di yang pertama ada Teaching and Learning Preparation, preparasi sebelum pembelajaran. Persiapan sebelum pembelajaran. Yang pertama ada perangkat digital khusus smartphone terpasang pada aplikasi KKUSL dan terkoneksi internet. Yang kedua konten pembelajaran yaitu ceramah, media, PowerPoint, CD, game, lembar belajar, dan buku. Yang ketiga metode pengajaran. Nah, di sini ada content and learning activity atau kegiatan pembelajaran selama pembelajaran. Nah, di sini ada 3 hal, yaitu sebelum mengajar, selama waktu mengajar, dan akhir kelas. Di mana sebelum mengajar ini guru menyampaikan pelajaran untuk mendorong motivasi siswa agar menarik dengan pelajaran yang hari itu diajarkan dengan cara permainan, kuis, ataupun menggunakan video tanya jawab.
Yang kedua, selama waktu mengajar, di mana di sini guru menggunakan berbagai metode pengajaran yang diterapkan dalam 3 kursus, yaitu kursus matematika, kursus sains, dan kursus bahasa Inggris. Di mana dalam kursus matematika, biasanya guru akan menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah metode GeoGebra untuk melakukan geometri, ataupun di kursus sains biasanya salah satunya yaitu menggunakan aplikasi dari lab quotes yang akan diadakan oleh KKU ini. Yang ketiga, bahasa Inggris. Biasanya guru akan menggunakan berbagai macam video ataupun media yang digunakan agar siswa lebih memahaminya. Dan yang ketiga yaitu akhir kelas. Nah, biasanya dalam hal ini tahap untuk mengkonsolidasikan pengetahuan siswa untuk mengetahui seberapa banyak yang mereka dapatkan setelah belajar. Biasanya salah satunya adalah dengan mengadakan kuis dan mempelajarinya kembali materinya, lalu ada tugas ataupun pekerjaan rumah. Nah, yang terakhir yaitu ada conclusion and recommendation, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, siswa membutuhkan stimulasi dan dukungan untuk belajarnya dan pengembangan keterampilan intelektual untuk masa depan agar mereka tidak membenci belajar tetapi juga tidak menyukai suasana belajar yang tidak menarik atau membosankan. Yang kedua, guru merupakan orang yang paling penting dalam proses pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki motivasi yang baik. Yang ketiga, infrastruktur yaitu teknologi, peralatan, dan alat untuk mendukung pembelajaran yang harus ada. Yang keempat, media sosial adalah alat yang baik untuk membangun komunitas belajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.